Senator Pinochet was a staunch friend of Britain throughout the Falklands War. Kudeta Chile 1973, Kudeta Pinochet dan episode lain, keresahan Amerika Serikat atas sosialisme. September 1970, Direktur CIA Richard Helms mendatangi Gedung Putih atas panggilan Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu. Siapa sangka, pertemuan yang digelar secara rahasia ini menjadi titik awal kekacauan yang terjadi di Chile. Pada tahun 1973 di Chile, terjadi sebuah kudeta yang meruntuhkan rezim pemerintahan Chile pada saat itu, yang dipimpin oleh Salvador Allende. El pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Seorang politikus sosialis yang membawa revolusi anti-kapitalisme di Chile. Kudeta ini dilancarkan oleh pasukan militer Chile di bawah komando Augusto Pinochet, seorang panglima tentara militer Chile. Augusto Pinochet bersama antek militernya melakukan penyerbuan militer ke istana La Moneda. Pertempuran bersenjata pun tidak terelakkan. Banyak warga sipil Chile diculik dan dinyatakan menghilang setelah ditahan oleh pasukan keamanan. Dikabarkan jumlah orang yang hilang setidaknya mencapai 247 orang. Salvador Allende yang terjepit kemudian ditemukan bunuh diri di kantornya. Setelah berhasil melancarkan kudeta, Pinochet pun mengambil alih Chile dengan membentuk pemerintahan junta yang beranggotakan Pinochet dari Angkatan Darat, Admiral Jose dari Angkatan Laut, Jenderal Gustavo dari Angkatan Udara, serta Jenderal Cesar dari Kepolisian. Keempat pihak perwakilan instansi keamanan dan pertahanan Chile ini menjalankan pemerintahan Chile untuk tahun-tahun berikutnya. Pinochet dan anteknya kemudian melancarkan usaha untuk meruntuhkan pengaruh Partai Sosialis dan Komunis. Hal tersebut dilakukan dengan pembubaran Kongres pada tanggal 25 September dan memberlakukan masa istirahat pada tanggal 27 September. Pinochet mendeklarasikan bahwa pemerintahan militer tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada pihak sipil sampai mereka berhasil mencapai apa yang ia sebut sebagai pemulihan secara menyeluruh di Chile. Serangkaian kejadian yang terjadi di Chile sejatinya tidak terjadi secara murni atas kemampuan Pinochet. Terdapat faktor penting yang melatar belakangi kesuksesan kudeta Pinochet atas rezim Allende. Lantas, apa faktor terbesar yang melatar belakangi kudeta ini? Kemenangan Salvador Allende pada pemilihan umum Presiden Chile September 1970 menandai awal baru bagi Chile sebagai negara di Amerika Selatan yang mengadopsi ideologi sosialis. Namun, bagi Amerika Serikat, transformasi sosial dan politik di Chile merupakan sebuah ancaman. Atas dasar hal tersebut, Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat yang pada saat itu sedang menjabat, melakukan pertemuan dengan Direktur CIA Richard Helms ke Gedung Putih untuk melancarkan kudeta preventif. Nixon percaya bahwa hal ini penting bagi kepentingan Amerika Serikat, sebab dalam konteks Perang Dingin yang pada saat itu masih berlangsung, kebangkitan sosialisme yang dipropaganda oleh Allende merupakan ancaman bagi demokrasi, sebagaimana halnya Fidel Castro di Kuba. Apabila Allende dibiarkan berkuasa, kepentingan Amerika Serikat di Amerika Selatan akan terancam. Hasil pertemuan Nixon dan Helms membuat CIA melancarkan program yang bertajuk Operasi Jakarta dengan terlibat dalam kudeta Allende dengan memberikan bantuan kepada Ante Pinochet.
Mengapa disebut Operasi Jakarta? Menurut Arief Budiman dalam bukunya yang berjudul Kebebasan, Negara, Pembangunan, kumpulan tulisan 1965 sampai 2005, apa yang terjadi di Chile pada tahun 1973 memiliki persamaan dengan yang terjadi di Indonesia pada 1965. Pinochet rupanya tahu apa yang terjadi di Indonesia pada 1965. Lalu, ia melaksanakan skenario yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu menyapu bersih unsur politik kiri dari kehidupan politik negerinya. Arief menuliskan dalam bukunya bahwa Pinochet mengikuti tindakan seperti yang dilakukan oleh Soeharto. Karenanya, rencana kudeta terhadap Allende ia sebut sebagai Operasi Jakarta. Arief berpendapat bahwa dalam kedua peristiwa itu, keterlibatan Amerika melalui CIA amat besar. Dikabarkan, CIA menghabiskan dana sebagian dari 10 juta dolar Amerika Serikat yang disetujui Nixon untuk membuat kekacauan pada rezim Allende. Tidak sampai di situ. Setelah kudeta berhasil, Amerika Serikat terus memberikan bantuan kepada Pinochet untuk menjalankan pemerintahan junta. Sepanjang tahun 1974 hingga 1990, Amerika Serikat memberikan berbagai bantuan ekonomi dan militer kepada pemerintahan Pinochet. Campur tangan Amerika Serikat pada kudeta dan kekuasaan Pinochet di Chile dilaporkan banyak melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam dokumen yang dirilis pada tahun 1982 yang berjudul Human Rights in Chile, dijelaskan secara rinci bagaimana catatan pelanggaran hak asasi manusia di bawah rezim Pinochet. Pemerintah Amerika Serikat tidak hanya mengetahui, namun juga mengakui banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi semasa Pinochet berkuasa. Kudeta Chile pada tahun 1973 menjadi bukti kekhawatiran lain dari Amerika Serikat atas propaganda sosialisme pada era Perang Dingin. Di sisi lain, kasus kudeta Chile 1973 dan keterlibatan Amerika Serikat menjadi sebuah pengingat bahwa keresahan terhadap ideologi dan transformasi politik di suatu tempat dapat menciptakan dampak jauh lebih luas daripada yang diharapkan. Kasus ini mengingatkan kita akan kompleksitas yang terdapat dalam studi hubungan internasional yang mengandung eksistensi kedaulatan, propaganda, dan kekhawatiran keamanan atau security dilemma.